Adabul bahas. Adabul bahas kita kemarin kita sudah kepada syahid. Sekarang taujih dan ghasab. Taujih kita udah baca, karena taujih ini dia paralel atau semakna dengan kemarin takrib taujih. Jadi moderator, seseorang yang mengarahkan dalil itu namanya takrib. Tapi seseorang yang mengarahkan pertanyaan kepada kiai, kepada ulama, salah dalilnya dan lainnya, atau tidak pantas dia bertanya, maka ada seseorang yang menghubungi atau ya perantara, itu namanya. Kalau di luar, jadi di sini takrib dan taujih. Kalau di dalam ruangan, di dalam diskusi sarasehan ataupun apa sifatnya, moderator. Kalau di luar ruangan, pengatur acara atau ya pembimbing dan lain sebagainya, namanya itu MC. MC atau Raisul Majlis atau Haflatul Majlis. Kita apa nih? Maulid. Jadi Haflatul Majlisil Maulid. Raisu Haflatil Majlisil Maulid atau Raisu Haflatil Maulid. Itu MC, adanya di luar, di tempat yang terbuka. Tapi kalau di tempat yang tertutup, diskusi, sidang, paripurna dan lain sebagainya, maka ada pembawa acara, itu namanya moderator. Itu taujih. Nah, sekarang kita masuk langsung ke al-ghasbu. Ghasab. Ghasab ini dalam fikih ada. Kita lihat aja tuh di fikih. Ghasab yaitu artinya merampas, membegal di tengah jalan, ngambil secara paksa, itu namanya ghasab. Nah, sekarang bagaimana? Kita lagi diskusi. Ada orang menempati tempat kita, dalil kita dan dipakai dan lain sebagainya. Bahkan itu namanya ghasab. Ketika berdebat kita menggosok, nggak boleh. Nah, di sini lain lagi contohnya. Di sini artinya gosok, di sini seorang suami menempatkan pinggul ibunya di pinggul istrinya. Pinggul istrinya. Itu namanya muzahir. Di sini kita lagi ngomong gosok di sini, atau ada zihar, muzahir, menyamakan pinggul ibunya atau pinggul ibunya ditaruh di pinggul istrinya, atau menyamakan dia saking senengnya sama istrinya, pinggul istrinya dibilang sama seperti pinggul ibunya. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Nggak boleh nanti itu putus tuh jima. Nggak boleh jima lagi sebelum bayar kifarat. Bayar kifaratnya hanya satu, puasa 3 hari harus berturut-turut. Itu namanya zihar. Suaminya namanya muzahir, orang yang menzihar, menyamakan pinggul istrinya ke pinggul ibunya. Kita lihat, al-ghasbu huwa ahzuman sibil ghairi. Ghasab ini adalah mengambil kedudukan orang lain, tempat orang lain, dalil orang lain, diambil dalam diskusi, dipakai buat
tentang dirinya. Itu namanya gosok. Dan ketika andai kata ada warga atau ada orang yang diskusi seperti itu, maka dia itu ucapannya tidak dipakai. Tapi kalau andai kata dia samakan, dia ambil itu hak istrinya, dia samakan kepada pinggul ibunya, maka dia ambil itu. Anak laki-laki atau perempuan. Anak enggak boleh menyetubuhi ibu. Nah, dia samakan pinggul, pantat, kempol. Anak. Karena itu makanul jima, tempat tatakan jima. Tapi kalau ente samakan tangan istri ente dengan tangan ibu ente, silakan. Bukan makanul jima. Jadi yang kagak boleh di sini makanul jima, tempat jima, yaitu pinggul. Jangan sekali-kali menyamakan pinggul istri kita ke ibu kita. Maka istri nggak boleh dijima sebelum bayar kifarat, yaitu puasa 3 hari berturut-turut. Wahwa ghairu mustahsan. Nah, kalau memang diskusi kita mengambil dalil orang itu, wahwa ghairu mustahsanin, dan yaitu tidak baik, nggak elegan. Kama iza qala akhizu nakilan, sebagaimana apabila berkata seseorang akhizu, lafaz akhizu yaitu nakilan, mengambil atau merampas. Qala Abu Hanifah wa Muhammadu iza jama'al muzahiru fi khilali siyamil kafarati ista'nafa. Berkata Abu Hanifah, Imam Hanafi, wa Muhammad, dan Imam Hambali, Muhammad bin Hambal, iza jama'al muzakhiru, apabila menjima suami yang menzihar, menyamakan pinggul istrinya ke pinggul ibunya, fi khilali syamil kafarati, pada atau sedang membayar puasa kafarat ista'nafa. Suami menzihar istrinya, dia bilang pinggulmu, kempolmu, bokongmu, pantatmu sama dengan pantat ibuku. Yang tadinya halal menjadi haram. Kenapa? Karena ibu nggak boleh dijima. Putus nggak boleh itu jima sebelum bayar 3 hari puasa atau bayar kafarat 3 hari puasa berturut-turut. Nah, sedangkan dia baru 2 hari atau baru 1 hari, ya, dia puasa udah nggak tahan, dia jima bininya, maka jimanya itu jima zina. Dan puasanya hangus, ista'nafa, kembali ke semula. Yang seharusnya sehari, 0, habis, hangus. Udah 2 hari, udah 3 hari, 3 hari belum sampai maghrib, belum sampai ente ngebuka, ente udah jima istri ente, hangus. Kembali lagi. Nah, ini ingat ini, bagi suami jangan sekali-kali kita samain kempol, pantat, ya, atau dia demplon lu kayak demplon ibu gua, lain. Awas. Jadi iza jama'al muzahiru, apabila menjima si suami fi khilali syamil kafarati, pada sedang membayar puasa kafarat, ista'nafa, maka angus, kembali ke semula. Ista'nafatnya suasananya atau kembali ke semula puasanya. Habis jimanya zina. Sumastadalla biqaulihi ta'ala min qibali min qabli ayatamassa, surah Al-Mujadalah. Kita lihat, buka tuh Al-Qur'an, surah Al-Mujadalah ayat 3 ayat 4. Di situ ada potongan
min qabli ayyatamasa, sebelum bahwasanya kamu jima. Habisin dulu itu, bayar dulu kafaratnya. Kafaratnya 3 hari puasa berturut-turut, bayar habisin, baru ente jima. Jadi kalau andai kata ente bayar kafarat ya, atau ente jima sebelum ente bayar kafarat, jelas di sini. Biqaulihi min qabli ayyatamasa, sebelum bahwasanya kamu jima, kamu bersetubuh, bayar dulu tuh kafarat. Fazalika, maka yang demikian itu yaktadi takdimal kafarati alal masisi, yaitu menuntut mendahulukan bayar kafarat di atas menjima. Wa min daruratit taqdimi al ikhla'u anal jima'i. Wa min daruratit taqdim, dan daripada kesusahan dan kepayahan mendahulukan membayar puasa daripada jima. Nah inilah sering kalau saya laki-laki bandot, kenal bandot. Hati-hati hanya laki-laki. Bayar dulu kafarat, baru boleh dijima lagi istrinya. Bagi suami-suami yang muzahir, yang menzihar istrinya, menyamakan pantat ibunya ke pantat istrinya. Falamma fata bil mujama'ati istaknafa, maka tatkala luput dengan menjima, maka kembali ke semula. Fa inna syakhsa itu nun itu kurang jelas. Fa inna syakhsa nakilun wa mansibuhu tahsisun nakli. Fa inna syakhsa nakilun, maka sungguh seseorang itu nakilun, mengambil, ibarat, wa mansibuhu, dan mansibnya tahsisun nakli, yaitu kebenaran menakol. Ini dibahas masalah masalah lugat. Fa inna syakhsa nakilun, maka semuanya seseorang ya nakilun, memindahkan atau menempatkan yang tadinya halal istrinya menjadi haram. Wa man sibuhu, dan menempatkannya kepada yang halal. Jadi fa inna syakhsa nakilun wa mansibuhu, itu tashihun nakli. Seseorang yang memindahkan tadi dari halal ke haram, wa mansibuhu, dan menempatkannya pantat istrinya kayak pantat ibunya, itu sudah tashihun nakli. Itu adalah sah penakolannya, pengambilannya. Artinya wajib, dia harus membayar kafarat. Pahasbu, jadi tasihun nakli pahasbu, maka cukuplah, yaitu tasihun nakli, pengesahan pengambilannya. Walayah taju ilal istidlali, dan tidak diperlukan kepada mengambil dalil. Nah itulah gosok. Jadi gosok kalau dipikir artinya merampas, membegal, menjabal. Tapi kalau di dalam adabul bahas ini gosok artinya zihar. Suaminya namanya muzahir, hukumnya namanya zihar. Apa itu zihar? Menempatkan yang haram kepada yang halal. Yang tadinya istrinya halal, dia samain pinggulnya kepada pinggul ibunya, berarti itu menempatkan
yang halal atau menukar yang halal atau menempatkan yang haram ke tempat yang halal. Itu gosok. Nah, terus juga di sini dijelaskan tentang bayar kifarat. Sebelum bayar kifarat nggak boleh menjima. Sedang bayar kifarat baru 2 hari sebelum 3 hari atau belum 3 hari belum fall dia sudah jima, maka istaknafa, hangus dan mulai kembali dari awal. Cukup gosok, nanti akan kita lanjutkan as-sa'il yang terakhir. Terakhir daripada unsur ataupun anasir perangkat-perangkat kita berdiskusi ada 12. Maka besok insya Allah pertemuan selanjutnya kita kepada yang terakhir. Sekarang kita berlanjut kepada usul fikih. Usul fikih kita kemarin sudah ke bait 14, 15, 16, 17, 18. Lalu nanti 19. Udah kayaknya itu. 19 udah. Sekarang halaman bait yang ke-20. Kita mundur sedikit. Wa kullu mas sifatu fihi tujhalu dari bait ke-17. Falil wujubi fil asahi yuj'alu. Wa kullu dan tiap-tiap mas sifatu fihi yaitu hukum-hukum Allah fihi tujhalu yang belum diketahui hukumnya falil wujubi fil asahi atau yuj'alu fil asohi lil wujub, maka jadikanlah menurut kaul yang asoh kepada atau tempatkanlah menurut kaul yang asoh kepada wajib. Ke-18-nya wakilama qasdit taqarrubi wa in fuqidapah wa bil ibahati qamin. Boleh aja permasalahannya kan sekarang mana hukum-hukum atau perbuatan Nabi yang belum ada hukumnya, begitu. Banyak ya contohnya, katakan saja umpama zaman Nabi itu tentang kedokteran, belum ada cangkok ginjal, cangkok jantung, cangkok hati dan lain sebagainya. Nah, zaman Nabi belum ada operasi dan lain sebagainya. Nah sekarang bagaimana itu hukum-hukumnya? Ada tibun Nabi. Tibun Nabi kalau nggak salah cuma 3 macam. Pertama hijamah, qaf, 2 kai. Ini kai udah nggak bisa di kita, besi digarang begitu ya, nanti ditempelin kepada yang sakit dan lain sebagainya. Baru segitu aja, belum ada sifat operasi. Nah sekarang bagaimana? Apa hukumnya itu mencangkok ginjal? Apa hukumnya mendonor ginjal? Nah, pertama di sini kalau andai kata ada hukum-hukumnya, ya itu masalahnya kedokteran. Ini hukum di sini jelas masalah diniyah, agama. Ini udah pindah Oh ya, ya. Agama, masalah agama. Katakan saja umpama kayak kemarin puasa Asyura. Karena Nabi belum ngerjain. Apakah sekarang di sini wajib, mubah, apa sunnah? Ini wakilah dan dikata dijelasin nih. Pokoknya itu tadi bait ke-17, pokoknya hukum agama yang belum ketahuan atau yang belum ada namanya, pokoknya wajib. Tapi di sini dialusin lagi, wakilah dan dikata ma'aqos ditaqarrubi. Boleh kalau memang mutlak itu
ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Juga syaratnya wa in fuqida bahwa bil ibahati wa in fuqidal wajib, dan jika tidak ada tanda-tanda wajib makanya mendingan bahwa bil ibahati, maka cukup kita jatuh ke mubah, kita taruh, kita letakkan itu hukum ke mubah saja. Jadi kebanyakan seperti apa mubah, paling enggak sunnah puasa Asyura dan lain sebagainya. Wa qadruwi an malikil akhiru wal waqulil qadinamal basiru. Wa qadruwi yang ke-19, dan sungguh meriwayatkan an malikin daripada Imam Malik al akhiru yang akhir. Yang akhir yang tadi al ibahah, mubah sifatnya boleh. Wal waqtu lil qadi namal basiru, dan diam atau absen lil qadi bagi Abu Bakar al-Baqlani diam, namal basiru, begitulah yang menetapkan oleh para ulama. Kemarin habis sampai di situ. Sekarang kita yang sekarang ini wan nasihul akhiru in taqabala fi'lun wa qaulun mutakarraran jalan. Wan nasihu al akhiru, dan bermula nasih yang menghapus al akhiru yang akhir. Juga ada syaratnya in taqabala fi'lun wa qaulun mutakarraran, jika bertolak belakang oleh fi'il dan kaul berulang-ulang, jalan zoharo, jelas. Jadi perbuatan Nabi ini dihapus, dinasah kalau memang bertolak belakang. Dan bertolak belakang itu enggak sekali, berulang-ulang, beberapa kali, baru boleh dihapus. Contohnya begini dah. Ini sekali lagi saya ngomong contohnya. Masalah puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Padahal ini belum perintah, Nabi juga belum ngerjain. Lalu apa hukumnya? Nah, di sini masalahnya. Kalau Imam Malik mengatakan tadi yang akhir, yaitu mubah. Jadi coba mohon perhatian semua anak-anakku kelas 12. Ketika Nabi sampai ke Madinah, hijrah kebetulan tanggal 10 Muharram. Makanya tanggal 10 Muharram ini hari kemenangan para nabi-nabi, semuanya nabi di situ. Banyak kemenangan-kemenangan seperti Nabi Ibrahim dilemparin ke itu tanggal 10. Nabi Isa, Nabi Musa khususnya, yaitu diselamatkan dari tenggelamnya di Laut Merah juga tanggal 10. Nabi hijrah juga tanggal 10. Tuh, orang Yahudi lagi pada puasa. Maka sahabat bertanya, puasa apa ya Rasulullah? Orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Begitu ditanya oleh Rasulullah SAW, puasa apa ente Yahudi? Dibilang, anak puasa mensyukuri. Katakan bahasanya begitu dah, pakai bahasa Indonesia aja. Saya puasa mensyukuri, yaitu selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel daripada tenggelam di Laut Merah atau Laut Nil. Sedangkan Fir'aun disuruh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanggal 10. Lalu Nabi mengatakan,
ana ahakku atau nahnu ahakku bi Musa, kita sebetulnya lebih berhak mengikuti agama Nabi Musa, yang artinya seharusnya kita puasa begitu. Lalu Nabi terusin, lain istu amal mukbili la asuman natasi'a wal asyra. Tuh ada tuh di lembaran kedua tuh di depan ada itu masalah al qaul wal fi'lu tuh situ. Lain istu amal mukbil, jika aku nanti sampai tahun depan Muharram kita puasa 9-10. Namun sebelum sampai ke Muharram, baru sampai ke Rabiul Awal, Nabi udah meninggal. Berarti kan Nabi belum ngerjain. Nah, di sini berbeda pendapat ulama. Nah, ini namanya lari ke adabul bahas, berbeda pendapat ulama. Imam Malik mengatakan, ya kalau memang belum dikerjain sama Nabi, cukup mubah. Makanya tadi tuh baitnya tuh ya. Jadi wakilama qasdit taqarrubi wa in fukida bahwa bil ibahati. Cukup. Yang paling terakhir itu bait atau itu, maka bahwasanya mubah saja. Imam Malik mengatakan begitu. Lalu Imam Syafi'i lain lagi. Imam Syafi'i kan hadis itu terbagi dua, kaul dan fi'il. Apa itu hadis? Yaitu perbuatan Nabi dan ucapan Nabi. Kaul, ucapan Nabi, dan fi'il, perbuatan Nabi. Nabi itu udah ngucap, cuman Nabi baru niat, kalau saya hidup tahun depan sampai Muharram, maka kita puasa 9-10. Tahu-tahu Nabi belum sampai ke Muharram udah meninggal. Cuman itu fi'il. Kalau di ahli mustalahul hadis, usul hadis, fi'il terbagi 3. Ada isyarat, ada waham, ada takrir. Waham apa arti waham? Cita-cita Nabi, kalau saya hidup sampai Muharram tahun depan, la in istu ama mukbilin la asumanat tasya wal asyra. Maka di situ udah fi'il, maka Imam Syafi'i taruh ke sunnah, bukan ke wajib. Tapi Imam Malik taruh ke mubah. Boleh itu dinasah, dihapus. Tapi kalau memang bertolak belakang, itu kan nggak bertolak belakang. Nabi mengatakan berkita, kalau saya hidup saya puasa, kita puasa 9-10. Jadi nggak bisa ini nasah, nggak bisa dihapus. Yang ada kita tahyir, memilih mana kira-kira. Ulama sudah siapkan pendapatnya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Bahkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tanggal 10-nya itu kita sedekah, yang dikenal dengan lebaran anak yatim. Nah, jadi di sini wan nasiu al akhiru, dan yang menasah, menghapus, boleh-boleh aja. Kalau andai kata ada orang yang mengatakan itu dihapus, jadi nggak ada puasa Asyura karena Nabi belum ngerjain. Intaqobala fi'lun, kalau memang bertolak belakang itu fi'il wa qaulun dan qaul mutakarraran, berulang-ulang, jala bimakna zuhar. Jadi wajala bimakna zuharo, jala bimakna zuhar itu jelas kalau berulang-ulang. Wa fihi annan nasikha fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam wal mutaakhiru minal fi'li awil qauli inda taqabulihima aw takhalufihima iza kana al qaulu mutakarraran. Ai dalla dalilun ala taqarruri madlulihi. Begitu dulu.
Wafihi dan pada ini bait annan nasiho bahwasanya yang menghapus pihakih sallallahu alaihi wasallam pada haknya sallallahu alaihi wasallam wa al mutaakhiru yaitu yang terakhir. Jadi memang yang terakhir yang bisa menghapus. Kalimat yang terakhir yang bisa menghapus. Minal fi'li daripada perbuatan, awil kauli atau ucapan, inda taqabuli, tapi dengan syarat inda taqabuli ketika memang bertolak belakang. Kalau bertolak belakang, mana ada sih perbuatan Nabi yang takhaluf? Enggak ada. Takhaluf artinya berbenturan, enggak ada. Kalaupun ada, itu nanti masalah nasah mansukh. Contohnya seperti di sana hadis masalah batal wudu, nakidul wudu. Di Bulughul Maram juga tuh, coba lihat ada babu nakidul wudu, bab yang membatalkan wudu. Di antaranya di sana menyentuh zakar, menyentuh punya masing-masing. Kalau perempuan unus, dia sentuh punyanya dengan telapak tangan. Bagaimana hukumnya? Batal. Padahal itu awalnya posisinya itu dua hadis bertolak belakang. Ada riwayat Busra, ada riwayat Tolqoh. Tolqoh mengatakan man massa zakarahu falam yatawaddo fa innahu bad'atun minka. Siapa orang yang menyentuh zakarnya maka tidak berwudu, karena itu adalah bagian dari badannya, seperti menyentuh kuping, megang udung, sama juga dengan megang zakar. Tapi riwayat Busra mengatakan ada lagi man massa zakarahu pal yatawaddo. Orang yang menyentuh zakarnya maka harus dia berwudu. Batal. Nah, ini bagaimana dua hadis yang bertolak belakang? Nah, inilah yang namanya mansukh, nasah mansukh. Dihapus hadis yang kurang kuat posisinya, baik rijalnya dan juga hadisnya. Itu. Jadi izakan al-qaulul mutakarraran. Dikit lagi ya. Aidalla dalilun ala taqarrur madlulihi. Habis artinya. Wal qaulu khasun bihi ka'ayyakula, dan bermula ini kaul khusus dengannya ka'ayyakula seolah-olah dia berkata yajibu ala saumi yaumi asyura fi kulli sanatin wa aftara fihi, seolah-olah dia berkata yajibu ala saumi yaumi asyura, wajib hukumnya